gara-gara miris melihat mulai dari MK di mana dianggap hakim ketuanya melakukan pelanggaran etika secara berat. Kedua, KPU sebagai penyelenggara juga kami juga melakukan pelanggaran kode etik sehingga pemilu ini dipertanyakan legitimasinya kalau pasangan paslon 2 tetap berlanjut. Demikian. KPU benar-benar menjalankan aturan, maka tanggal 28 Oktober tahun 2023 nama Gibran dicoret. Betul. Ya, itu kesimpulan. Terima kasih. Semoga sudah beres semua. Ya, bisa disampaikan apa yang hari ini menjadi bahasan, kemudian juga apa hasil sejauh ini dari sidang etik DKPP? Jadi hari ini kita ada sidang keterangan ahli. Kita hadirkan 2 ahli. Pertama ahli dari Prof. Ratno, kemudian ada ahli Dr. Charles. Gitu kan. Tadi kita sudah dapat kesimpulan yang sangat jelas bahwa memang apa yang dilakukan oleh KPU jelas-jelas merupakan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Gitu. Jadi semua ahli juga menyampaikan hal tersebut dan sangat pelanggaran berat, sehingga kemudian pantas kiranya DKPP nanti memutuskan pelanggaran berat itu dilakukan oleh komisioner KPU. Kemudian tadi di dalam proses persidangan kami juga sampaikan tentang dan ahli juga mengkonfirmasi bahwa seharusnya putusan MK itu ditindaklanjuti sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 dan huruf B dan ayat 2 serta penjelasannya. Kemudian pada surat yang dibuat oleh KPU pada tanggal 17 Oktober 2023 itu tidak memenuhi formil surat edaran yang harusnya dibuat oleh KPU berdasarkan PKPU yang disebutkan oleh pihak ahli tadi itu. Kemudian berkaitan dengan berita acara penerimaan pendaftaran. Berita acara penerimaan pendaftaran itu dibuat pada tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan Pak Anies, Pak Muhaimin tanggal 19, Pak Ganjar, Pak Mahfud tanggal 19, Pak Prabowo, Pak Gibran tanggal 25. Artinya tidak sesuai pada kejadian yang sebenarnya, sehingga kemudian tadi kita juga sampaikan, apakah kemudian itu dapat disebutkan memberikan keterangan palsu, dan apakah Bawaslu yang menerima surat itu juga dapat dinyatakan sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses memberikan keterangan palsu di dalam dokumen yang otentik itu, gitu kan? Nah, nanti kita juga sampaikan apakah tes kesehatan itu juga menggunakan anggaran pemilu. Bagaimana mungkin kemudian tes kesehatan itu dilakukan sebelum ada berita acara penerimaan pendaftaran? Selain itu, tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa berita acara penerimaan pendaftaran itu tidak benar, tidak berkepastian hukum, melanggar etik dan melanggar hukum. Jelas tadi disampaikan oleh ahli. Kemudian ada berita acara verifikasi dokumen yang memasukkan, jadi pada tanggal 28 itu ada berita acara verifikasi dokumen yang memasukkan klausul putusan MK ke dalam kolom verifikasi, padahal putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden dan belum ada perubahan PKPU. Kan perubahan PKPU tanggal 3 November ini. Nah, ini 28 November sudah 28 Oktober sudah ada klausul yang dimasukkan itu. Yang kami duga itu adalah penyelundupan hukum. Tadi dikonfirmasi oleh ahli bahwa memang salah yang dilakukan oleh KPU itu tidak berkepastian hukum dan seharusnya
Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2023 itu mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun. Tadi kita juga tanya, apakah PKPU nomor 19 tahun 2023 itu khusus berusia syarat berusia paling rendah 40 tahun itu ditujukan untuk semua orang atau dikecualikan untuk anak presiden? Nah, tadi Ali menjawab bahwa itu diberlakukan kepada semua orang gitu. Dan kemudian soal PKPU nomor 23 tahun 2023 tadi Ali menyampaikan konkret tidak bisa berlaku surut, tidak bisa dipakai untuk proses pendaftaran dan tidak bisa dipakai untuk proses verifikasi dokumen karena sudah lewat, dan PKPU nomor 23 itu dibuat pada tanggal 3 November 2023. Begitu tadi yang disampaikan. Apakah dari saksi ahli juga sudah menyinggung tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh para komisioner KPU? Ya, tadi disampaikan, bahkan ada yang menyampaikan, Prof. Pratno menyampaikan kalau misalkan diukur antara nilai 1 sampai 10 ya di bawah 5. Kemudian Prof. Dr. Charles menyampaikan bahwa apakah ada pelanggaran etik dan bagaimana ukurannya? Ya, tentu semua diserahkan kepada DKPP. Tapi ini jelas-jelas ada pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Ya, silakan DKPP memproses ini. Tentu kita percayakan semua ini kepada DKPP. Apakah DKPP berani, jujur, dan adil melakukan proses pemeriksaan etik yang dilakukan oleh komisioner KPU ini? Mungkin nanti selanjutnya bisa ditambahkan. Ini pelapor yang lain, beliau Pak Peter juga pelapor yang lain. Dari hasil sidang hari ini dengan mendengarkan saksi ahli, kesimpulannya sidang DKPP harus mengambil keputusan nantinya KPU harus menerima sanksi. Seperti yang saya ajukan bersama dua kawan melalui kuasa hukum TPDI Jilid 2 yang diketuai Pak Rasen, bahwa seluruh komisioner KPU itu harus diberhentikan. Dan dengan begitu segala keputusan yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai cawapres cacat hukum, dan dengan demikian paslon 02 tidak bisa terlibat dalam proses pemilu selanjutnya. Kesimpulannya, revisi PKPU 23 tertanggal 3 November menurut saksi ahli tidak bisa dipakai dalam proses pentahapan pencalonan yang deadline-nya tanggal 25 Oktober dan verifikasi. Berarti KPU dianggap oleh para saksi ahli menggunakan peraturan lama PKPU nomor 19. Di sana jelas-jelas disebutkan bahwa peraturan itu minimal capres dan cawapres harus berusia 40 tahun. Dengan demikian KPU telah melanggar kode etik, prinsip-prinsip kode etik yang diatur oleh DKPP, kepastian hukum, tidak adil, ya, tidak cermat, dan menjalankan penyelenggaraan pemilu dengan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang ada. Yang kedua, faktanya memang putusan MK belum ditindaklanjuti sebagaimana undang-undang tadinya tadi ada kemudian